Oke, kali ini kita bakal bedah salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu Az-Zukhruf, yang artinya perhiasan emas. Sebuah judul yang, jujur aja, sangat provokatif. Dan kita akan cari tahu kenapa. Surah ini tuh dibuka dengan sumpah atas Al-Quran itu sendiri, yang menegaskan kalau isinya itu jelas. Wahyu ini diturunkan dalam bahasa Arab, dan itu ada alasannya loh. Tujuannya supaya pesannya bisa diterima secara utuh, tanpa ada salah paham, langsung ke orang-orang yang pertama kali mendengarnya. Nah, ini langsung membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kalau pesannya sejelas itu, kenapa sih masih ada aja yang menolak? Surah ini bakal menjawabnya dengan mengupas dua alasan utama yang sangat manusiawi, yaitu terikat buta sama tradisi, dan yang kedua, pakai logika yang sebenarnya rapuh. Intinya gini, Al-Quran itu diposisikan sebagai panduan yang sejati. Sebuah harta karun yang nilainya jauh banget melampaui perhiasan emas duniawi yang jadi judul surah ini. Dia adalah sumber hikmah yang tinggi nilainya. Tapi, ya gitu, sejarah itu kayak menunjukkan pola yang sama terus. Nabi-nabi datang membawa kebenaran, tapi malah disambut dengan ejekan. Konsekuensinya, umat-umat yang keras kepala menolak, seperti kaum Ad dan Tsamud, akhirnya hancur. Ini bukan sekedar dongeng, tapi sebuah peringatan keras. Nah, sekarang kita gali lebih dalam nih. Sebenarnya, apa sih yang ada di pikiran orang-orang yang menolak itu? Surah ini membedah cara berpikir mereka, dan ternyata akarnya ada di dua hal yang akan kita kupas tuntas. Tradisi nenek moyang dan argumen-argumen teologis yang sebenarnya penuh kontradiksi. Argumen pertama yang mereka pakai adalah, ya, beginilah cara nenek moyang kami. Kedengarannya familiar nggak sih? Seberapa sering coba kita dengar, atau bahkan mungkin kita sendiri yang bilang, ya udah dari dulu begini, sebagai alasan untuk nggak mempertanyakan sesuatu atau menolak perubahan. Surat ini langsung mematahkan argumen itu dengan sebuah pertanyaan yang super tajam. Bagaimana kalau aku membawa petunjuk yang lebih baik? Petunjuk yang lebih baik ini bukan cuma aturan baru ya, tapi sebuah cara pandang yang membebaskan akal dari tahayul dan kebiasaan-kebiasaan yang nggak ada dasarnya. Terus, soal logikanya yang keliru, ini lebih dalam lagi. Mereka menuduh Tuhan punya anak perempuan, padahal mereka sendiri malu dan marah kalau dikaruniai anak perempuan. Lihat kan kontradiksinya? Keyakinan mereka tuh penuh dengan lubang-lubang yang gak bisa mereka jelaskan, cuma berdasarkan kira-kira dan dugaan semata. Biar pertarungan ide ini gak cuma teori, surah ini membawa kita ke sebuah panggung sejarah yang paling dramatis. Mesir kuno. Di satu sisi ada Fir'aun dengan semua kekuasaan dan arogansinya. Di sisi lain, ada Nabi Musa, seorang utusan yang datang cuma bawa tongkat dan wahyu dari Tuhan. Coba deh dengerin argumen Firaun. Semuanya murni soal materi. Kerajaan ini punyaku, sungai-sungai ini ada di bawah kakiku. Kekuasaan duniawi jadi standar kebenarannya. Sementara itu, Musa datang dengan argumen yang gak kelihatan mata, yaitu kebenaran dari Tuhan semesta alam. Ini benar-benar dua dunia yang bertabrakan. Firaun itu menuntut bukti yang bisa dia lihat dan sentuh. Dia meremehkan Musa dan bertanya, kenapa dia gak pakai gelang emas? Nah, inilah puncak dari pola pikir Zukhruf, mengukur kebenaran dan kemuliaan seseorang dari perhiasan emasnya, dari kemewahan yang kelihatan di mata. Dan ya, kita semua tahu gimana akhir ceritanya. Firaun dan pasukannya ditenggelamkan, dan kisah mereka jadi pelajaran abadi. Pelajaran tentang apa? Tentang bagaimana kekuasaan dan emas yang dibanggakannya itu sama sekali nggak ada artinya di hadapan kebenaran Tuhan. Ini jadi pengingat keras untuk setiap generasi setelahnya. Nah, kisah Firaun ini membawa kita langsung ke jantung pembahasan surah ini, Zukhruf atau perhiasan emas. Kenapa sih perspektifnya dianggap radikal? Karena surah ini membalik total standar nilai manusia. Dikatakan bahwa apa yang kita anggap sebagai tanda sukses, kekayaan, kemewahan justru bisa jadi sama sekali tidak bernilai di mata Tuhan. Zukhruf itu, simpelnya, ya semua kemewahan duniawi yang bikin silau mata. Dan itu bisa jadi gangguan berbahaya, karena bikin kita lupa sama tujuan hidup yang sebenarnya. Coba deh pikirin, berapa banyak orang yang mengorbankan prinsip, keluarga, bahkan kesehatan, cuma demi mengejar kemewahan yang lebih. Terus nih, surah ini ngeluarin satu argumen yang, jujur aja, mind-blowing. Dikatakan, kalau bukan karena khawatir semua manusia jadi ingkar, Tuhan bisa saja membuat rumah orang-orang kafir itu dari perak dan emas. Kenapa ini mengejutkan? Karena ini menghancurkan asumsi kita bahwa kekayaan duniawi itu tanda cinta Tuhan. Justru sebaliknya, bisa jadi itu hanyalah sebuah ujian. Jadi, intinya jelas banget kan? Semua gemerlap dunia ini cuma kesenangan sementara.
Hadiah yang sejati, yang abadi, itu cuma untuk mereka yang bertakwa. Ini memaksa kita buat nanya ke diri sendiri. Dalam kesibukan kita sehari-hari, fokus kita lebih banyak ke yang sementara atau ke yang abadi? Dari sini, alurnya membawa kita ke konsekuensi paling puncaknya. Pilihan antara percaya atau menolak, antara nilai akhirat atau perhiasan dunia, bakal berujung pada dua takdir yang bukan cuma berbeda, tapi benar-benar bertolak belakang. Sebuah jurang pemisah yang abadi. Perbedaannya itu digambarkan dengan sangat hidup. Di satu sisi, ada surga, tempat kebahagiaan murni, di mana setiap jiwa bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya, dikelilingi keindahan yang abadi. Di sisi lain, ada neraka, sebuah penjara keputusasaan, di mana siksaannya gak pernah berhenti, sebuah penderitaan yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri. Dan puncak dari keputusasaan itu tergambar dalam satu kalimat ini, mereka memohon kematian kepada malaikat penjaga neraka cuma buat mengakhiri penderitaan mereka. Tapi jawabannya menusuk, kamu akan tetap tinggal. Coba bayangkan ngerinya sebuah penderitaan yang bahkan kematian pun gak bisa jadi jalan keluar. Nah, jadi kita kembali ke titik awal. Surah Az-Zukhruf dengan semua perumpamaannya menantang kita secara langsung. Dengan membandingkan perhiasan emas yang fana dengan nilai sejati yang abadi, surah ini nggak cuma bercerita, tapi juga bertanya kepada kita, di sini dan saat ini, apa zukhruf dalam hidupmu dan apa nilai sejati yang sedang kamu perjuangkan?